berhadapan, Engkaulah yang bagiku. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau segala-galanya buat kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati dan telinga kami. Kami arahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Semua roh jahat, kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, yang berusaha mencuri kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami. Kami sehati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta Tuhan, hati dan telinga seorang murid, supaya setiap firman yang kami dengar, itu berakar, tinggal, termeterai dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Ada sukacita pagi hari ini? Baik. Terima kasih juga buat tim musik yang sudah melayani kita. Bapak Ibu, hari ini hari Minggu yang kelima di bulan Juli. Dan kita masih tetap pada tema kita sesuai dengan visi gereja kita, yaitu menjangkau, memuridkan dan mengutus. Menjangkau, memberitakan Injil, menjadi saksi bagi Tuhan. Ya. Jadi hari ini temanya bagaimana menjadi saksi Kristus. How to be a witness of Christ. Nah, kita perlu bersyukur kalau kita ini tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang yang suka sekali akan hal-hal yang supranatural. Makanya tidak heran orang-orang Indonesia ini kalau kita lihat di TV, ya, itu acaranya, wah, ya acaranya itu dunia lain, kismis, tahu kismis? Kisah misteri, ya, menolak lupa, terus ada lagi Mister Tukul jalan-jalan, ya, misteri Tukul sebenarnya ya, dan banyak semua acara-acara yang ngeroh-ngeroh, ya, setan-setan semua. Nah, setan dan Tuhan itu pekerjaannya lebih nyata Tuhan sebenarnya, tetapi kurang promosi. Ya, kalau setan dipromosikan sampai ke TV-TV, itulah sebabnya kita mau jadi saksi, kita mau promosikan Tuhan kita. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 itu dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan dari ayat ini beberapa minggu yang kemarin kita sudah bahas yang pertama, bahwa kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Tuhan memberikan pada kita kuasa, Roh Kudus turun ke atas kita. Dan yang kedua, kita sudah belajar minggu lalu, apa arti kata Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan hari ini kita akan fokus pada hal yang ketiga, yaitu pada kata-kata, kamu akan menjadi saksiku. Nah, pertanyaannya adalah, kalau dikatakan kamu akan menjadi saksiku, kamu itu siapa? Ya, kamu itu siapa yang dimaksud Alkitab kamu? Ya, kita lihat di dalam Kisah Rasul pertama ayat yang kedua, dikatakan di sana, sampai pada hari ia terangkat, Yesus terangkat, sebelum itu sebelum dia terangkat, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi kamu itu yang pertama adalah para rasul, ya, itu yang pertama. Tetapi selain rasul-rasul, Tuhan juga bicara kepada
orang-orang yang lain. Siapa lagi kamu itu? Kita lihat Kisah Rasul 22 ayat yang ke-20. Kisah Rasul 22 ayat 20. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Stefanus itu bukan rasul. Dia bukan salah satu dari 12 rasul. Ya, dia murid Yesus. Ya, lagi kita lihat Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu. Ini perkataan Tuhan kepada jemaat di Pergamus. Engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antip saksiku. Jadi Antipas ini saksinya, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi Antipas walaupun dia bukan salah satu dari rasul, disebut saksi Kristus. Satu lagi, Wahyu 17 ayat yang ke-6. Dan aku melihat perempuan oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Ada darah saksi-saksi Yesus. Jadi dengan kata lain, kita melihat bahwa kata saksi-saksi itu tidak hanya terbatas pada rasul-rasul, tidak terbatas pada orang-orang tertentu, tetapi menyangkut semua orang percaya. Artinya kata kamu akan menjadi saksiku itu adalah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah saksi-saksi. Tetapi sayangnya, walaupun kita sudah dipilih dan sudah jelas perintahnya, kamu akan menjadi saksi-saksiku, seringkali kita hidup tidak menjadi saksi Tuhan. Ya. Nah, itulah sebabnya hari ini saya mengingatkan saudara semua, kita yang ada di sini, bahwa saudara dipilih, diberikan kuasa, diberikan otoritas rohani, supaya saudara menjadi saksi Kristus. Dan hal yang pertama yang saya bicarakan adalah kata-kata menjadi saksi. Apa sih? Saksi itu apa sih? Saksi adalah seseorang yang diminta untuk menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui tentang sesuatu yang terjadi. Ya, jadi dia disuruh menceritakan kembali apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia ketahui. Dan itu terjadi di dalam kasus-kasus di pengadilan. Dan kalau kita disebut saksi-saksi Tuhan, maka kita juga sama. Kita juga disuruh untuk melihat, mendengar, dan menceritakan kembali apa yang kita ketahui, pengalaman-pengalaman kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Apa yang dia lakukan di kehidupan kita. Tapi saya nggak tahu semua tentang Tuhan, Pak. Memang, saksi juga nggak cerita semua. Makanya di pengadilan dihadirkan banyak saksi. Kenapa? Ini tahu sedikit, ini tahu sedikit, ini lihat dari sini, ini lihat dari sana. Setiap kita menceritakan hanya apa yang kita ketahui saja. Kita tidak perlu cerita yang kita tidak tahu. Kita jadi saksi menceritakan apa yang kita tahu. Nah, apakah kesaksian itu bisa efektif untuk memuliakan Tuhan? Apakah kesaksian kita ini berdampak kepada dunia ini? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi? Saudara tahu nyamuk? Nyamuk demam berdarah. Ya, kalau dia bersekutu dengan tubuh saudara, artinya nempel dan gigit saudara, berapa lama kalau dia gigit? 10 menit? Berapa? 1 jam? Berapa?
beberapa detik ya, mungkin 2 detik, 3 detik, hanya 2-3 detik dia nempel dan bersekutu dengan kita. Apa akibatnya? Kita bisa berhari-hari demam, ya. Kita bisa berhari-hari sakit. Nah, itulah yang disebut kesaksian. Kesaksian kita ketika kita ceritakan cuma 1 kali, cuma sepotong, bukan semua. Semut lagi, nyamuk hanya gigit di tangan kita, hanya gigit di kaki kita, tetapi seluruh badan kita jadi panas dingin. Kita cuma cerita sedikit kesaksian kita. Mungkin kita punya 10 kesaksian, kita cuma cerita 1 kesaksian. Tetapi itu bisa membuat orang yang mendengarnya panas dingin berhari-hari. Hatinya gelisah karena memikirkan apa yang saudara ceritakan. Karena ada kuasa di dalam setiap kesaksian. Nanti akan kita ceritakan ya. Jadi ada virus pertobatan yang kita akan transferkan kepada orang-orang yang mendengar. Dan kalau kita baca Kisah 1 ayat 8 di dalam bahasa Inggris kontemporer dikatakan di sana, you will tell everyone about me. Kamu akan menceritakan kepada semua orang tentang aku. Ya. Dan bagaimana kita bisa menceritakan kepada semua orang tentang Tuhan? Ya, kalau kita tidak kenal. Tidak mungkin kita bisa menceritakan kepada orang-orang tentang Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya, kita saksi-saksi Kristus, kita perlu tahu kebenaran-kebenaran tentang Kristus. Kita perlu tahu kebenaran. Dunia ini sudah jauh dari kebenaran. Setelah jatuh dalam dosa, mereka lebih sadar akan dosa daripada kebenaran. Itu sebabnya kita perlu tahu kebenaran dan kita perlu ceritakan kepada mereka. Itu sebabnya kenapa ikut DK, ikut pemuritan itu sangat penting. Contoh ya, banyak orang di dunia ini selalu menyalahkan Tuhan ketika masalah terjadi. Mana katanya janjinya begini, mana buktinya? Kok aku begini? Ya, kok aku susah? Kok aku menderita? Kok janjinya nggak digenapi? Kita selalu menyalahkan Tuhan, padahal kalau kita tahu kebenaran, Tuhan tidak punya yang jahat sama sekali. Dan itu perlu kita sampaikan kepada orang. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang mendengar kesaksian kita, mendengar kebenaran itu disampaikan, cara berpikirnya berubah, cara pandangnya kepada Tuhan berubah. Sehingga mereka sekarang tidak pernah negatif kepada Tuhan. Setiap berita yang positif tentang Tuhan, selalu mereka terima. Berita negatif tentang Tuhan, selalu mereka tolak. Kenapa? Karena Tuhan memang tidak punya yang jahat. Jadi yang pertama, kita harus tahu kebenaran, menceritakan kebenaran. Dan yang kedua, kita harus mau cerita. Banyak orang takut cerita, nggak mau cerita, minder cerita. Jadi 2 hal itu, pertama kita harus tahu, kedua kita harus mau ngomong, mau cerita. Ada seorang wanita di tahun 1834, namanya Arabella Catherine Kate Henke. Ya, dia lahir tahun 1894 dan dia tidak punya latar belakang keluarga pendeta atau misionaris atau apa, tidak. Dia anak seorang bankir yang sangat kaya. Tapi sejak dia ada di sekolah minggu, kesenangannya adalah menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan kepada orang-orang. Dimanapun bapaknya dipindah, kemanapun dia selalu menceritakan tentang Yesus kepada semua orang. Dan satu hari ketika dia berusia 30 tahun, dia terkena penyakit yang cukup berat.
Dan dia harus berada di rumah sakit kira-kira 20 bulan. Dan selama 20 bulan di rumah sakit, dia tidak bisa menceritakan tentang kasih Tuhan. Yang dia adalah membuat puisi-puisi. Dia banyak sekali dia buat puisi-puisi. Dan puisi-puisi yang dia tulis selama dia sakit, itu dibuat lagu. Dan ketika dia meninggal, ada seorang musisi yang mengubah, yang memberikan not pada puisinya si Arabella Catherine Henke ini. Dan jadilah sebuah lagu. Lagunya lagu Kidung Pujian nomor 427. Lagu ini sering sekali dinyanyikan oleh gereja-gereja Mandarin di Indonesia. Dan lagu ini terkenal dengan nama I Love to Tell the Story. Kita mau dengarkan lagunya ya, supaya tahu. Mundurin. Mundur. Mundur. Bukan ini, maju, mundur ke awal. Ya. I love to tell the story of once and things above, of Jesus and his glory, of Jesus and his love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, to be my theme and glory, to tell the old story of Jesus and his love. I love to tell the story. This one isn't to repeat. Oke, cukup. Oke, kalau saudara mau dengar lagunya komplit ada di YouTube. Kidung Pujian, ya, Kidung Jemaat nomor 427 ya. Dinyanyikan oleh banyak penyanyi-penyanyi terkenal. Tapi sengaja saya putar ini, karena ini diputar di MDC Bandung waktu itu. Saya ambil di MDC Bandung waktu diputar di sana. Jadi kembali lagi, kalau kita tidak tahu apa-apa, tidak kenal Yesus, kita tidak bisa jadi saksi Tuhan. Sebaliknya kalau kita tahu tentang Tuhan, kenal Tuhan, tapi kita tidak mau bicara, kita juga tidak bisa jadi saksi Tuhan. Jadi kita harus kenal dan kita harus bersaksi kepada orang lain. Dan Tuhan mau kita ini menjadi saksi. Bukan sekedar bersaksi. Yes. Kita baca dulu dari Yesaya 43 ayat yang ke-10. Dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah,
dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi Tuhan bilang, kamu adalah hamba-hambaku yang dipilih untuk menjadi saksi. Ya, jadi kita dipilih jadi saksi. Nah, apa bedanya bersaksi dan menjadi saksi? Seseorang dia tidak bisa bersaksi kalau dia tidak menjadi saksi. Ya. Seorang bisa bersaksi tanpa menjadi saksi, tapi seorang tidak bisa menjadi saksi tanpa bersaksi. Bingung nggak? Bingung ya? Contohnya gini, Alkitab bilang kita ini tidak boleh menghakimi orang. Tapi kita sering menghakimi orang. Padahal kita bukan hakim. Ya. Tapi kita tidak bisa jadi hakim kalau kita tidak menghakimi orang. Karena hakim tugasnya menghakimi. Ya. Jadi itulah kita harus menjadi saksi. Dan kalau kita menjadi saksi, kita harus bersaksi. Ya. Bersaksi apa? Bersaksi tentang pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan. Menjadi saksi itu apa? Kalau bersaksi, saya bisa berdiri di sini dan bercerita tentang pengalaman saya dengan Tuhan. Itu namanya bersaksi. Saudara juga bisa. Tetapi kalau menjadi saksi itu tidak hanya di sini. Tidak hanya waktu ada di atas mimbar. Menjadi saksi itu harus ada di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Contohnya, saya pendeta. Kapan saya jadi pendeta? Apakah saya jadi pendeta hanya ketika berkhotbah di atas mimbar? Bagaimana waktu saya berkendara? Naik mobil, naik motor. Bagaimana saya ketika saya berkunjung ke rumah jemaat? Bagaimana ketika saya menerima tamu? Bagaimana ketika saya pakai kaos oblong, celana pendek, sandal jepit, antar istri saya ke pasar? Saya harus menjadi saksi, menjadi pendeta dimanapun saya berada. Itu tidak bisa lepas dari kehidupan saya. Dimanapun, kapanpun, apapun yang saya lakukan. Demikian juga ketika kita menjadi saksi. Ya, ketika kita menjadi saksi, dimanapun kita berada, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara katakan, itu adalah kesaksian. Artinya sikap, tutur kata, perbuatan saudara, dimanapun saudara harus bisa menjadi saksi bahwa saudara adalah murid-murid Kristus. Saudara harus berbeda dengan orang-orang yang bukan murid Kristus. Nah, kalau saudara jualan, dagang, suka tipu-tipu, mestinya jual beras 1 kilo, dikurangi sedikit. Itu artinya saudara gagal menjadi saksi. Kalau saudara terima bayar bensin, orang yang salah kembaliannya lebih, dan saudara diam-diam saja, ya, saudara gagal jadi saksi. Kita harus jadi saksi dalam seluruh aspek kehidupan kita, baru kita berhasil jadi saksi. Ada seorang yang namanya H.M. Stanley. H.M. Stanley ini dia bukan Kristen. Dia pedagang. Satu hari dia pergi ke Afrika Tengah. Dan dia bertemu dengan seorang yang bernama David Livingstone. David Livingstone ini seorang misionari dan juga seorang pengusaha yang mengabdikan hidupnya kepada Afrika. Dan dia hanya beberapa hari di Afrika karena urusan dagang. Dan dia pulang ke Amerika. Sampai di Amerika, dia berjumpa dengan temannya William Barclay. William Barclay, dia menulis di dalam bukunya bahwa ketika H.M. Stanley
pulang dari Afrika, ketemu sama William, dia bilang gini, kalau saya sedikit lagi lebih lama tinggal di Afrika bersama dengan David Livingstone, pasti saya jadi Kristen katanya. Kenapa? Karena melihat hidupnya, melihat perkataannya, melihat sikapnya. Bagaimana David Livingstone memperlakukan orang-orang Afrika. Bagaimana orang-orang Afrika memperlakukan dia. Jadi sikap kita berbicara sangat keras, lebih kuat daripada perkataan kita. Sayangnya katanya David Livingstone tidak cerita apa-apa tentang Yesus kepada Stanley. Ya, jadi kita tahu ada dua hal yang diperlukan untuk menjadi saksi. Yang pertama, perkataan, sikap, dan perbuatan. Itu yang pertama, harus kita tahu. Yang kedua, keberanian dan kesempatan untuk memberitakan kabar baik, untuk bersaksi kepada orang banyak. Saya jadi ingat sebuah cerita lama, ya. Kisah seorang pemain bulu tangkis legendaris. Namanya Christian Hadinata. Saudara ingat wajahnya? Yang seumuran saya pasti ingat. Dia adalah salah satu pemain bulu tangkis terkenal, khususnya di ganda, ya, bersama Ade Chandra, yang single Rudy Hartono, yang double Christian Hadinata dan Ade Chandra. Dia sama-sama sering sekali memenangkan pertandingan bulu tangkis. Satu hari ketika dia mengikuti pertandingan bulu tangkis internasional, dia terlibat di dalam rally-rally yang sengit sekali, sehingga dulu itu kalau pertandingan dulu itu sampai angka 15, ya, nggak seperti sekarang. Dulu sampai 15. Dan kalau sudah 13 sama atau 14 sama, selalu ada yang namanya jus, ya, diperpanjang 5 angka atau 3 angka, gitu, demikian. Dan set pertama jus, set kedua jus. Nah, set ketiga ini penentuan siapa yang akan menang, dan jus lagi. Jadi sangat ketat sekali. Dan waktu penentuan angka terakhir, ya, dia sedang rally panjang sama lawannya, tiba-tiba lawannya smash, boh! Waktu dia smash, hakim garis menyatakan keluar. Waktu keluar, semua ofisial Indonesia berteriak karena Indonesia menang. Tapi Christian, dia datang sama wasit, dia cerita sama wasit, dia bilang menurut dia masuk. Dan lawannya juga bilang iya masuk. Dan akhirnya setelah ngomong-ngomong, akhirnya dianulir. Masuk katanya. Dan akhirnya lawannya juara dan Christian kalah. Wah, itu sangat gempar. Dan ada sewaktu dia mau masuk ke dalam ruang ganti, dicegat oleh seorang wartawan. Dan dia tanya, Christian, kenapa kamu kok menganulir keputusan wasit? Terus katanya Christian apa? Ya karena memang masuk. Loh, tapi kan wasit hakim garis sudah bilang keluar. Kamu kan bisa diam-diam aja. Terus dia bilang apa? Dengar ya, nama saya Christian dan saya orang Kristen dan saya tidak mau bohong. Oh, wartawannya bingung, masih bengong. Christian masuk ke dalam ruang ganti. Christian, dia telah menjadi saksi di tengah-tengah para pebulu tangkis, di tengah-tengah para atlet dengan kejujuran. Dia tidak mau jual kebenaran. Dia beli kebenaran dengan harga kalah pertandingan. Enggak apa-apa. Yang penting benar. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa menjadi saksi yang baik, maka nama Tuhan pasti akan dipermuliakan. Ya. Nah, jadi bagaimana dengan saudara? Apakah selama ini saudara menjunjung tinggi kebenaran atau menjunjung tinggi keuntungan? Yang penting untung atau yang penting benar?
Kalau kita tahu bahwa Tuhan kita itu sanggup memberkati kita tanpa kita harus berbuat curang, kita akan junjung tinggi kebenaran. Karena kita tidak perlu curang untuk untung. Tuhan kita sanggup memberkati kita. Justru karena kita jujur itulah, maka tidak ada satupun roh jahat yang bisa menghalangi berkat Tuhan itu turun ke dalam hidup kita. Ya, jadi jangan sampai kita memberikan kesaksian yang buruk, tapi kesaksian yang baik. Satu hari saya sempat pernah salah transfer. Saya mestinya transfer ke A, tapi karena jaringan jelek, ini mouse mestinya klik ini, tiba-tiba klik yang lain, saya salah. Karena salah, saya mau batalkan. Waktu mau batalkan malah oke. Jadi uangnya terkirim. Memang tidak banyak, hanya 200 lebih lah uangnya. Nggak sampai 300.000. Lalu saya kontak BCA. Halo BCA, saya bilang, saya salah transfer. Saya ceritakan masalahnya semua, orang BCA bisa mengerti. Lalu dia bilang, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang saya bisa lakukan hanya menghubungi yang bersangkutan untuk menceritakan kembali dan minta dia untuk transfer ke Bapak, nomor Bapak nanti saya kasih ke dia. Saya tunggu berbulan-bulan. Akhirnya BCA telepon saya. Pak, maaf, orangnya tidak merespon. Hanya karena 285.000 dia rela korbankan namanya. Uang yang salah transfer dia tidak mau kembalikan. Apakah kita mau gadaikan nama Yesus hanya demi keuntungan sedikit? Ya, itu sebabnya kita harus memberikan kesaksian yang baik dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau memberitakan Injil, apa hal pertama yang akan membuat orang mau menerima berita Injil yang kita bawa? Apa yang membuat orang mau menerima kabar baik yang kita bawa? Apa yang membuat orang mau menerima kesaksian kita? Yang pertama yang membuat orang mau menerima kabar yang kita sampaikan, kesaksian Injil adalah dia harus bisa menerima diri kita dulu. Kalau dia tidak bisa menerima diri kita, sekalipun kita beritakan apa saja, sebaik apapun, dia akan tolak. Tapi kalau dia bisa terima diri kita, si pembawa berita, baru dia mau terima beritanya. Jadi perhatikan baik-baik sikap kita, perkataan kita, cara hidup kita ketika kita mau menjadi saksi Kristus. Dan marilah kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah lingkup kita. Di mana saja kita berada, kita mau jadi saksi Kristus. Matius 5 ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-mu yang di surga. Sikap kita yang baik, perbuatan kita yang itu membuka pintu Injil diberitakan. Yang kedua, yang saya tekankan di sini adalah kata saksiku. Kata saksiku ini penting. Kenapa? Karena kita dipilih untuk menjadi saksi Kristus. Saya perlu tekankan ini karena ada banyak orang saksi yang ditinggikan bukan Kristus. Yang ditinggikan dirinya sendiri. Yang ditinggikan gerejanya. Yang ditinggikan denominasinya. Tidak, kita tidak dipilih untuk meninggikan diri kita, gereja kita, denominasi gereja kita. Tidak, kita dipilih untuk meninggikan Kristus saja. Dan untuk itulah semua potensi energi diberikan kepada kita.
Karena Kristus yang luar biasa, dia yang harus ditinggikan, bukan diri kita. Yohanes, dia bilang di dalam Yohanes 3 ayat 30, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Jadi bukan kita yang besar, dia yang harus semakin besar, bukan diri kita. Ya, jadi penting sekali buat kita menyadari hal ini. Nah, sekarang beberapa tips ya dalam menjadi saksi atau memberitakan kabar baik. Ada banyak orang bilang, gimana sih Pak caranya? Saya mau tapi nggak bisa. Mulainya gimana? Ya, mulainya gimana? Pertama, ingat baik-baik ya. Kita ketika menjadi saksi Tuhan, tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk membuat orang pindah agama. Ingat baik-baik. Bukan untuk membuat orang pindah agama. Kalau motivasi saudara adalah membuat orang pindah agama, saudara akan minder duluan, takut duluan. Karena itu seringkali bisa dijadikan alat untuk membuat saudara masuk penjara. Ya, dan membuat orang dimusuhi orang banyak. Kenapa saya bilang tidak perlu pindah agama? Karena agama, kalau saudara sudah ikut DK, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita itu, yang menyelamatkan umat manusia itu Yesus. Yesus tidak mendirikan agama apapun. Kekristenan itu bukan agama. Arti Kristen itu pengikut Kristus, bukan agama. Jadi jangan pusing dengan agama. Jangan pusing dengan apapun agamanya. Kalau kita tujuannya benar, kita tidak akan takut memberitakan Injil kepada orang agamanya apapun. Karena bukan itu tujuan kita. Taruh dalam pikiran kita, taruh dalam hati kita, aku tidak merubah agamanya. Aku mau dia percaya kepada Yesus. Karena Yesus yang menyelamatkan. Sama seperti kita, misalnya kita seorang penjual polis asuransi. Kita cerita soal asuransi, saya cerita asuransi misalnya sama Ko Aming. Saya tidak suruh Ko Aming pindah pekerjaan kan. Saya hanya cerita soal asuransi, keuntungannya apa segala macam. Tidak saya suruh dia pindah pekerjaan. Jadi sama, kalau kita menceritakan Yesus, tidak suruh pindah agama, suruh percaya kepada Yesus. Itu yang pertama. Ya. Jadi langkah pertama, tidak membuat orang pindah agama. Yang kedua, kita baca Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Kita semua dulu juga mati. Maksud saya apa? Maksudnya Paulus ngomong begini apa? Dia mau kasih tahu bahwa semua orang kalau belum dilahirkan kembali, belum lahir baru, walaupun dia agamanya Kristen, secara rohani dia mati. Coba saudara bayangkan kalau saudara siapkan satu kesaksian yang paling bagus, yang paling jelas ya. Lalu saudara datang ke kuburan dan saudara cerita dengan berapi-api di depan kuburan. Kira-kira apa respon mereka? Hah? Ya tidak ada karena sudah mati ya. Sama ketika kita memberitakan Injil, memberi kesaksian kepada orang-orang yang belum percaya, rohani mereka mati. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita ngomong sama mereka, mereka tidak merespon, atau merespon dengan negatif, jangan merasa bersalah. Jangan merasa, aduh aku gagal, aku nggak bisa jadi saksi. Enggak, memang tidak ada yang bisa. Yang bisa membuat orang itu dari mati bangkit dan merespon berita saudara yang saudara sampaikan adalah Tuhan. Karena itulah perlu kita berdoa. Itu gunanya doa. Doa itu membuat kita punya kuasa yang bisa ketika kita sampaikan Injil, orang-orang yang sudah didoakan ini, dia bisa merespon
merespon apa yang saudara sampaikan. Makanya tidak mungkin orang bisa jadi saksi Tuhan tanpa memiliki kehidupan doa, tanpa mendoakan orang-orang. Bersaksi, memberitakan Injil itu perlu direncanakan, perlu disengaja. Bukan tiba-tiba, semua direncanakan. Dan kita merencanakan untuk setiap hari, dimanapun kita berada, Tuhan buka pintu di mana Injil bisa diberitakan, di mana kita bisa bersaksi kepada orang-orang dan orang-orang meresponnya dengan baik. Itulah sebabnya doakan orang-orang yang saudara temui setiap hari. Mungkin teman-teman sekolahmu, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu teman-temanmu, rekan-rekan bisnis, semua yang saudara suka ketemu doakan. Tetanggamu yang setiap hari nongkrong bareng, ngopi bareng, itu didoakan supaya ada kesempatan Injil diberitakan. Dan kalau dia mendengar, mereka akan merespon dengan baik. Saya katakan ini karena saya punya pengalaman pribadi. Sebelum saya jadi Kristen, saya 6 bulan ada di Bogor. Dan 6 bulan itu setiap hari saya pergi ke Jakarta PP. Pergi pagi jam 10, pulang jam 11 malam. Bukan hampir, memang setiap hari. Senin sampai Sabtu setiap hari. Dan di sepanjang perjalanan saya selalu mendengarkan kaset khotbah atau kesaksian. 5 kaset khotbah. Dan di Jakarta saya selalu hadir di dalam satu pertemuan full gospel. Dan setiap hari Minggu saya selalu datang ibadah di satu gereja di Bogor. Jadi kalau di total 6 bulan, setiap hari 6 hari dengar 5 khotbah, ditambah 6 bulan, tiap bulan 4 minggu, setiap minggu dengar 1 khotbah, maka saya dengar 204 khotbah baru bertobat. Saya pikir betapa kerasnya hati saya. 204. Coba kalau ada satu orang yang ngomong saya 204, dia sudah bosan-bosan ngomong sama saya. Dan dia pikir mungkin saya tidak akan pernah bertobat. Untungnya, bukan satu orang. Si A, si B, si C, si D, pendetanya macam-macam. Luar negeri, dalam negeri, semuanya. Sampai akhirnya tidak ada hati yang terlalu keras untuk Tuhan. 204 khotbah akhirnya membuat saya bertobat. Jadi saudara jangan bosan-bosan. Walaupun teman saudara sampaikan, sudah ceritakan, mereka tidak mau percaya. Jangan putus asa. Ya. Yang ketiga saya bilang, kita harus membangun hubungan dengan orang tersebut. Jadi jangan, bosan aku cerita sama Ko Aming. Payah. Ya, selalu hatinya terlalu keras. Udah itu kita serahkan saja sama iblis. Ya, enggak gitu. Kita harus menjalin hubungan, relasi terus. Supaya setiap kali kita ketemu, hubungan kita tetap baik. Injil tetap bisa diberitakan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus menganalogikan pemberitaan kabar baik, kesaksian, pertobatan itu dengan menanam benih. Harus ada yang menanam, harus ada yang menyiram, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan. Jadi kita tidak bisa sombong kalau ada orang yang bertobat. Kalau kita memberitakan Injil dan orang itu belum pernah dengar, berarti kita menanam. Kalau dia sudah pernah dengar, berarti kita sedang menyiram. Dan menyiram itu tidak cukup 1 kali. Perlu berkali-kali, perlu rutin disiram supaya bertumbuh. Dan kalau saudara datang kepada seseorang, saya datang sama Bu In, bersaksi, dan Bu In, saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya nggak bisa sombong. Mungkin waktu itu saya tuh
jadi penuai. Ya, yang nanam siapa, yang nyiram siapa banyak, tapi saya yang datang terakhir, saya yang menuai. Bukan karena saya hebat. Ngerti ya? Jadi kita harus membangun relationship yang baik dengan orang-orang. Kita perlu mendengar lebih banyak daripada bicara. Kalau kita sedang mau memberitakan Injil, Tuhan kasih kita 2 telinga dan 1 mulut. Tujuannya apa? Bisa dibayangin kalau 2 mulut. Ini ngomong sini. Ya. Jadi kita perlu dengar 2 kali lebih banyak. 1 dengar omongannya dia, 1 dengar omongan Roh Kudus. Dengar omongannya dia supaya kita punya pandangan yang luas tentang kehidupan orang ini. Pengalamannya, ketidakpercayaannya, keraguan-raguannya, pikirannya tentang Yesus. Semuanya, pergumulan hidupnya, masalah. Kita perlu dengar di satu sisi dengan telinga kita. Di satu sisi yang lain telinga kita harus dengar Tuhan apa yang harus aku katakan. Jangan pakai teori-teori saja. Kita memang di kekristenan kita diajarin banyak. Ada ada teori 4 hukum rohani, ada teori-teori yang lain untuk memberitakan Injil. Tetapi itu hanya pelengkap. Yang paling tepat, selain kita memperlengkapi kita dengan teori-teori itu, yang paling tepat kita pasang telinga kita kepada pimpinan Roh Kudus. Karena dia yang akan membimbing kita, memberitahu kita kapan kita harus mulai bicara dan apa yang harus kita sampaikan. Supaya orang yang kita injili itu tidak merasa dijadikan target. Saya ketemu siapa ya kemarin? Orang itu diajak ketemu. Orang itu bilang, mau ngomong apa? Oh kalau nggak salah ya. Yang penting jangan ngomong asuransi, jangan ngomong soal Tuhan. Aku mau ketemu kamu, tapi jangan ngomong soal asuransi, jangan ngomong soal Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa selalu dijadikan target. Kita juga sama. Kalau kita ketemu orang itu membangun relasi, kita mau berteman, kita harus tulus. Jangan ada udang di balik batu. Saudara juga kan gak senang kalau orang seperti itu sama saudara. Hanya berteman sama saudara karena mau duitnya. Hanya berteman kepada saudara supaya ditraktir. Hanya berteman sama saudara supaya dijemput, diantar. Supaya dikasih proyek. Tidak suka kan? Kita nih harus berteman dengan tulus. Karena Tuhan tulus sama kita. Kita juga ketemu sama orang itu betul-betul dengan hati yang tulus. Kita mau dia mendapatkan solusi dari masalahnya. Dan yang bisa memberikan solusi adalah Tuhan. Makanya kita memberitakan kabar baik. Kita mau bersaksi bagaimana Tuhan menolong kita. Supaya Tuhan yang sama juga menolong dia. Dan orang pasti terasa hatinya. Kalau kita tulus atau tidak. Atau ada udang di balik batu. Ya. Jadi kita harus memberitakan Injil dengan hati yang tulus. Dan kalau hanya kita, dia akan bosan. Makanya kita perlu ajak dia ketemu teman-teman kita yang lain. Gimana caranya? Ajak. Kalau perempuan, ajak ke Shine. Ya. Kalau dia laki-laki, ajak ke VMM. Tujuannya apa? Supaya dia punya banyak teman. Dan teman-teman ini semua kenal Tuhan. Dan mereka akan cerita, saksi. Sehingga dia akhirnya percaya dan mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar, diselamatkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi penting sekali buat kita untuk membina hubungan baik. Yang keempat, tips yang keempat. Nah ini penting. Kalau kita ketemu orang, pasti ada banyak orang yang akan bertanya kepada kita. Banyak orang di luar Kristen punya banyak pertanyaan tentang kekristenan. Punya banyak pikiran negatif tentang kekristenan. Dan mereka kepingin tahu. Ada yang tulus ingin tahu. Karena betul-betul kepingin tahu. Tapi ada juga yang sengaja nanya sesuatu yang menjebak kita, yang menyudutkan kita, yang membuat kita justru jadi ragu-ragu dengan iman kita.
Yang kedua saya ceritakan nanti. Saya mau cerita yang pertama dulu. Kalau saudara memberitakan Injil, kalau saudara berdoa, Tuhan akan menuntun saudara bertemu kebanyakan dengan orang-orang yang akan bertanya, kepingin tahu tentang kebenaran. Dan saudara perlu mempersiapkan diri untuk bisa menjawab setiap keberatan-keberatan, pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang belum percaya. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu segitu, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah dan hormat. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kita harus mempersiapkan diri. Supaya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, kita siap menjawabnya. Dan saudara perlu tahu, pertanyaan-pertanyaan yang katanya menurut orang itu sulit, semua ada jawabannya di Alkitab. Masalahnya saudara mempersiapkan diri atau tidak. Karena pertanyaannya itu lagi. Enggak jauh dari situ, ya hanya itu. Jadi apa yang saudara harus lakukan? Kalau saudara betul-betul mau menjadi saksi, mau melakukan kehendak Tuhan, maka saudara tinggal belajar di DK. Kenapa saudara perlu ikut? Karena pertanyaan-pertanyaan itu selalu dibahas, selalu diberitahu, dikasih tahu jawabannya, supaya saudara bisa menjawab orang-orang yang mempertanyakan iman saudara. Pertanyaannya, misalnya, kenapa sih ada setan? Ya. Kenapa nggak dibunuh aja setan? Kenapa sih kalau ikut Yesus pasti selamat? Kenapa harus ikut Yesus? Gimana orang kalau nggak pernah dari lahir nggak pernah dengar nama Yesus selalu mati? Masuk mana? Allah Tritunggal, katanya Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Mana ibunya? Ya. Yang ditanya itu aja. Apakah Alkitab betul-betul firman Tuhan? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa Yesus betul-betul hidup? Enggak cuma dongeng. Dari mana? Ya. Dan kalau kita bisa menjawab pertanyaan yang itu saja, itu lagi, maka saya yakin ada banyak orang yang selama ini bimbang dengan agamanya, sedang mencari kebenaran. Ketika saudara bisa menjawabnya dengan baik, maka orang itu akan mempertimbangkan untuk percaya kepada Yesus. Orang itu akan tergerak hatinya untuk berani mengambil keputusan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya kita perlu latihan. Ya, kita perlu sering menginjil. Mungkin kita 1-2 kali gagal, 3-4 kali gagal, itu biasa. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang langsung pintar memberitakan Injil. Semuanya butuh latihan. Dan untuk itu kita perlu melewati namanya tangga-tangga kegagalan, itu biasa. Tetapi setelah itu kita biasa dan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tadi saya bilang suka menyerang, suka menyudutkan kita, menjebak kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit? Kalau kita menginjil, pasti ketemu orang-orang seperti ini. Ya, pasti ketemu. Dan kalau kita ketemu orang-orang seperti ini, yang kita lakukan adalah 1 Petrus 3 ayat 15. Jangan berdebat. Karena dia tidak mau dengar, hatinya masih keras, Tuhan ngomong pun dia tidak mau. Karena itu, biarin saja. Tetap berteman, pindahkan topik ke pembicaraan yang lain, jalin persahabatan supaya dia percaya kepada saudara.
Semakin dia percaya, Injil akan bisa diberitakan lagi. Kesaksian saudara bisa sampaikan lagi. Ketika dia punya masalah, dia akan ingat apa yang saudara katakan. Bangun relasi, jangan berdebat. Ya, dengarkan Roh Kudus. Kalau dia bilang, udah, diemin dulu aja. Udah, berteman saja. Jangan bertengkar. Ya, karena bertengkar, menang debat, tidak membuat dia menjadi percaya. Kemudian yang keenam, mungkin saudara akan ada banyak yang bilang, Pak, saya nggak hafal ayat-ayat, saya nggak ngerti teologi sama sekali, saya Alkitab aja belum saya baca Kejadian sampai Wahyu. Tapi bukan berarti saudara tidak bisa bersaksi kan? Bersaksi itu menceritakan apa yang saudara lihat, saudara dengar, saudara ketahui pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 2 dan 3. Ya. Jadi kita menceritakan tentang apa yang kita lihat, kita dengar, apa yang pengalaman kita dengan Tuhan. Dan itu kita ceritakan. Bagaimana Tuhan merubah hidup kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menentang, membantah kesaksian saudara. Kenapa? Karena itu pengalaman saudara. Saudara tidak suruh mereka percaya. Saudara ceritakan. Seperti saya bilang, itu seperti sengatan lebah. Itu seperti nyamuk. Ya, yang membuat saudara panas dingin. Orang panas dingin. Demikian juga kesaksian kita membuat orang ingat terus. Karena seringkali kesaksian lebih gampang diingat dan gampang diceritakan kembali. Mungkin dia pulang, dia akan cerita. Sama istrinya dia bilang, Ma dengar. Itu kok Aming cerita. Ya, kok Aming cerita gini, dia ditolong Tuhan begini. Akhirnya dia nggak percaya, istrinya percaya. Ya, jadi perlu kita sampaikan kesaksian. Ya, nah. Kalau ada pertanyaan yang sulit-sulit, ingat, tanyakan di DK, atau saudara ikut DK, atau orang itu kalau saudara lihat orang itu tulus, betul-betul kepingin tahu, dan saudara tidak bisa jawab, bilang, mau nggak ikut DK? Ya, kita punya fasilitas DK untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit-sulit. Ya, dan yang terakhir, yang terpenting, mempercayai Tuhan. Di dalam memberitakan Injil, kita harus mempercayai Tuhan. Matius 28 ayat 20, itu ayat favorit saya. Dia bilang begini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Tuhan ketika kita melaksanakan amanat agung, dia tidak sekali-kali meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak membiarkan kita. Kita harus tahu pada saat itu dia beserta dengan kita. Dia menyertai kita. Dia membimbing kita. Dengan kuasanya. Ayat Matius 28 ayat 18 bilang, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau kita memberitakan Injil, jangan takut. Tuhan bersama dengan kita, kita nggak sendirian. Nah kalau kita tidak sendirian, buat apa takut? Apa yang bersama dengan kita? Penguasa alam semesta. Dan dia akan memberikan kepada kita hikmat, dia akan memberikan kepada kita akal, dia akan membuat kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, sehingga kesaksian kita bisa menghasilkan buah yang lebat, buah yang manis. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami merasa terhormat, kami merasa bangga boleh menjadi rekan sekerjamu. Kami sadar kami bukan siapa-siapa, tetapi karena kasih karunia Tuhan, kami boleh menjadi rekan sekerja Tuhan. Memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Sebenarnya ada banyak malaikat
yang bisa menyampaikan. Ada banyak orang yang lebih hebat daripada kami. Tetapi Engkau memilih kami, orang yang biasa-biasa, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Setiap kami, penuhi kami dengan hikmat-Mu, dengan keberanian dari Tuhan. Dan berikan hati yang mengasihi jiwa-jiwa untuk berani memberitakan kabar baik, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Semua roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha menghalangi kami semua yang ada di sini untuk memberitakan firman Tuhan. Semua roh jahat yang membuat kami merasa takut, ragu memberitakan Injil. Kami ikat, kami tolak, kami usir keluar dari perasaan kami, dari pikiran kami. Dan biar kasih karunia Tuhan melimpah atas hidup kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan MDC News. Jangan gunakan kelemahan kita sebagai alasan untuk tetap berdosa. Tetapi sebaliknya gunakan kelemahan kita sebagai alasan dan kepada Tuhan. Mari kita saksikan MDC. Saya menyambut gembira bagi Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Anda Jangan gunakan kelemahan kita sebagai alasan untuk tetap berdosa. Tetapi kita lihat sebaliknya dalam gunakan pemberitaan kelemahan minggu kita ini. sebagai alasan lebih bergantung kepada Tuhan. Mari kita saksikan MDC News. Saya menyambut gembira bagi Bapak Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Anda bukan orang asing, tapi kita satu keluarga dalam Kristus. Mari kita lihat jadwal pemberitaan minggu ini. Dan bersaksi supaya iman kita bertumbuh, kita harus sering bertumbuh. Karena itu, bergabungan dalam kesan, kelompok saling berkati. Berikut ini jadwal. Selain berdoa, baca Alkitab, dan bersaksi, supaya iman kita bertumbuh, kita harus sering bersekutu. Karena itu, bergabunglah dalam kesan, kelompok saling memperhatikan. Berikut ini jadwalnya. Doa ya, jangan lewatkan setiap pertemuan doa kita. Jangan jemu-jemu berdoa ya. Jangan lewatkan setiap pertemuan doa kita. Bagi jemaat yang ditunggu-tunggu, kita memasukkan sembahannya yang berjubah di gereja atau transfer ke rekening gereja. Kita berencana membeli lahan untuk gedung gereja. Bagi jemaat yang rindu mendukung, bisa memasukkan persembahannya ke amplop khusus untuk membangun gedung gereja atau transfer ke rekening gereja. Kita sudah MBC News hari ini dari Kopamid sampai Happy jumpa di depan. birthday God to bless. you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Ya, sedikit pengumuman tambahan Happy bagi ibu-ibu yang birthday terlibat di to Shine. Setelah ibadah diharapkan untuk berkumpul Kita sudah sebentar, ada rapat hari dengan ini Ibu Siti. dari Kopamid. Dan bagi Sampai jumpa saudara-saudari yang minggu depan. diundang dalam rapat malam hari ini, harap datang tepat waktu. Dan terakhir bagi Bapak Ibu saudara yang ingin mendukung pelayanan tempat ini, bisa masukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang sudah disediakan. Mari Bapak Ibu saudara, kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Berjalan